Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen persediaan. Jadi diharapkan mahasiswa mampu memahami apa itu manajemen persediaan. Seperti yang sudah kalian tahu, perusahaan pasti pengen going concern. Perusahaan pengen terus bertahan. Oleh karena itu diperlukan manajemen persediaan yang bagus, karena manajemen persediaan yang bagus itu merupakan kunci keberhasilan setiap perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur itu mempertahankan persediaan baik bahan baku maupun persediaan barang setengah jadi dalam jumlah tertentu selama masa produksi. Adapun jenis-jenis persediaan perusahaan manufaktur, ada persediaan barang jadi, barang setengah jadi, persediaan bahan baku atau mentah. Kalau misalnya persediaan barang jadi itu berarti barang tersebut siap dijual, sudah jadi. Sedangkan persediaan barang setengah jadi itu belum sepenuhnya selesai menjadi barang dagangan. Sedangkan persediaan bahan baku atau mentah itu bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan. Jadi kalau misalnya barang jadinya itu kursi kayu, nah berarti bahan baku atau mentahnya berarti kayu dan material lainnya. Sedangkan barang setengah jadinya misalnya kayu tapi kursi sudah jadi tapi belum dicat atau diukir, nah itu namanya barang setengah jadi. Sedangkan kalau misalnya kayunya udah dicat, kemudian udah diukir dan sudah siap untuk dijual, maka kursi tersebut menjadi barang dagangan atau barang jadi. Sedangkan untuk perusahaan dagang, persediaannya itu hanya ada persediaan barang dagangan. Kebijakan persediaan perlu dilakukan oleh manajer. Yang pertama, agar dapat memahami kelancaran proses produksi, kemudian dapat dijangkau oleh dana yang tersedia, dan dapat mencapai jumlah pembelian optimal. Pada perusahaan manufaktur, faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan, khususnya bahan baku, adalah lead time atau lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Jadi lead time ini penting sekali. Jadi harus memperkirakan berapa lama kira-kira barang tersebut harus sampai. Jadi kita harus membutuhkan lead time yang pas, supaya misalnya bahan bakunya habis, ketika bahan baku akan habis, bahan mentahnya itu udah datang gitu. Jadi kita tahu kapan kita akan memesan bahan baku ke pemasok. Kemudian frekuensi penggunaan bahan baku selama satu periode dan jumlah dana yang tersedia perlu diperhatikan dan daya tahan bahan. Jadi maksudnya di sini perlu diperhatikan juga daya tahannya supaya nanti bisa digunakan dalam proses menjadi barang jadi. Ada pula manfaat dari investasi pada persediaan. Yang pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Biasanya kalau misalnya kita beli besar dalam kuantitas yang banyak, biasanya akan mendapatkan diskon. Jadi apabila perusahaan ingin memanfaatkan diskon kuantitas ini, maka perusahaan akan menyimpan persediaan. Karena mungkin perusahaan membeli bahan melebihi kebutuhan saat ini. Tapi untuk misalnya mau nyetok banyak seperti ini, diperhatikan pula tadi yang sebelumnya, yaitu daya tahan bahan. Kalau misalnya kira-kira daya tahan bahannya sebentar, ya menyetoknya disesuaikan. Tapi kalau misalnya daya tahannya bisa lama, kalau ada diskon ya bisa diambil diskonnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghindari kekurangan bahan. Apabila pelanggan datang untuk membeli ke barang dagangan, kemudian kalau misalnya kita kehabisan, nggak ada barangnya, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi ini tadi sudah disinggung sebelumnya.
Jadi harus lead time-nya harus tepat. Kalaupun kira-kira mau habis, itu bahan bakunya itu sebelumnya sudah dipesan dan sudah ada harusnya. Jadi ketika habis ada bahan baku sebelumnya. Kemudian manfaat pemasaran. Apabila perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Jadi misalnya kita sering kan melihat toko atau misalnya kita pengen beli baju tapi ternyata warna yang kita pengen gak ada atau habis terjual, padahal kita pengen warnanya yang itu. Jadi kita sendiri kan merasa kecewa atau kita pindah ke toko lain seperti itu. Nah itu dapat mempengaruhi pemasaran juga. Selanjutnya yaitu spekulasi. Kalau spekulasi ini kadang-kadang persediaan ini digunakan untuk spekulasi. Jika perusahaan mengantisipasi kenaikan harga, maka nilai persediaan akan semakin meningkat dalam situasi inflasi dan tentunya ini akan berdampak kepada profitabilitas perusahaan. Kemudian di samping manfaat, namun juga ada biaya-biaya. Yang pertama biaya investasi. Investasi pada persediaan seperti investasi pada piutang atau modal kerja lainnya memerlukan biaya investasi. Biaya investasi ini bisa berupa biaya kesempatan karena dana tertanam di persediaan dan bukan tertanam pada investasi lainnya. Kemudian biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini mencakup biaya eksplisit seperti biaya sewa gudang, asuransi, pajak, dan biaya kerusakan persediaan. Biaya selanjutnya yaitu biaya order. Untuk memperoleh persediaan, perusahaan akan melakukan order. Jadi kan pasti kalau biaya order ada biaya administrasi yang berkaitan dengan aktivitas memesan persediaan, kemudian ada transportnya untuk ongkos kirimnya ya. Nah, ketika kita membeli barang tersebut, dan juga biaya pengangkutan persediaan. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.